warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spentuci News, selama 20 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan suguhan berita-berita yang terpercaya, yaitu seputar penilaian sumatif akhir semester atau PSAS tingkat SMP tahun pelajaran 2023-2024 di Kecamatan Cibatu, Garut, Jawa Barat. Bersama saya Yasmin Aulia Rahman, inilah Spentuci News selengkapnya. Desember adalah bulan bertepatannya dengan Hari Penilaian Sumatif Akhir Semester atau PSAS tahun ajaran 2023-2024. Berdasarkan Kalender Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkhusus penyelenggaraan PSAS tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Cibatu, Garut, Jawa Barat, mulai dari tanggal 4 sampai dengan 6 Desember. Berikut ini adalah laporan dari rekan tim kami Sisilia Cantika Januari langsung dari SMP Negeri 1 Cibatu saat menemui Bapak Dr. Rens E. Haidar Ahmad selaku Kepala Sekolah sekaligus penanggung jawab KKP PSAS di kantor Ruang Kepala Sekolah. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Sisilia Cantika Januari. Saya dari tim Spentuci News. Berhubungan dengan dilaksanakannya PSAS di setiap sekolah termasuk SMP Negeri 1 Cibatu. Pemirsa, saya sedang berada di ruang kepala sekolah, tepatnya bersama Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab PSAS tahun ajaran 2023 sampai 2024. Baik Pak, Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sedikit mau bertanya tentang PSAS. Bisa Bapak jelaskan bagaimana skenario efisiensi dan efektifnya panitia KKP PSAS tahun pelajaran 2023 sampai 2024 dalam mempersiapkan para peserta ujian yang siswanya terbilang cukup banyak? Terima kasih. Yang pertama, memang Cibatu itu termasuk sekolah yang kategori besar karena jumlah siswanya itu 1.270. Dalam sistem pengelolaannya kami bersama wakil kepala sekolah dan PKS kurikulum membentuk panitia untuk penyelenggaraan PSAS tahun 2023-2024 yang dimotori oleh Bu Ida Bu Haji Ida sebagai ketua dan Pak Asep sebagai sekretaris, Pak Amir sebagai bendahara. Itu terdiri dari 12 personal yang ada di KKP PSAS itu. Nah, jadi memang PSAS mengendalikan, mendistribusikan soal yang diterima dari percetakan langsung diterima oleh SMP Negeri 1 Cibatu itu pada hari Kamis minggu yang lalu. Dari sana dibuka, dikepak dan dibagi-bagi berdasarkan ruangan dan harian untuk pelaksanaan PSAS. Itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PSAS di Cibatu. Dan alhamdulillah sampai hari ke-3 itu PSAS di SMP Negeri Cibatu berjalan dengan baik. Baik Pak, apakah ada perbedaan antara ujian kurikulum 2013 yang diikuti oleh kelas 9 dengan kurikulum Merdeka yang diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8? Nah ya, jadi masalah esensi materi itu pasti terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa kurikulum 2013 itu secara standar sudah dibuat oleh pemerintah pusat sampai dengan KIKD, dan untuk kurikulum kurikulum Merdeka atau kurikulum 2022, nah yang dulunya KIKD itu Bapak Ibu guru harus membuat pemetaan dalam capaian pembelajaran. Nah, itu punya karakteristik sendiri dan bagaimana cara pembelajarannya pun sendiri. Cuma dalam bentuk pelaksanaan memang ada dua jenis, apakah mau melaksanakan paper test dalam bentuk ujian kertas ataupun berbasis komputer. Jadi kurikulum 2013 bisa dengan berbasis komputer, dengan paper test pun bisa, apalagi kurikulum Merdeka. Cuma untuk Cibatu ya
baik kurikulum mereka ataupun kurikulum 2013 semuanya menggunakan fever test. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, itulah sekilas informasi dari Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab PAS tahun ajaran 2023 sampai 2024. Baik pemirsa, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat PSAS berlangsung di hari ketiga, Ida Widaningsi, pengawas Sekbin SMP Cibatu, saat diwawancarai oleh tim kami menjelaskan bahwa penyelenggaraan PSAS sangat aman, administrasi lengkap, dan seluruh peserta hadir semua. Alhamdulillah ya, hari ketiga ya ini ya, sangat aman, kemudian untuk admin saja juga lengkap, semua siswa hadir semua. Beliau juga memberikan imbau kepada para peserta untuk tetap belajar di sisa hari ujian dan harus lebih teliti dalam memahami soal-soal ujian yang berbasis literasi dan numerasi. Untuk anak-anakku sekalian, ya Ibu berharap kalian sebelum ada beberapa hari lagi ya untuk mengikuti PAS, terlebih dahulu belajar. Ya, belajar di rumah gitu, diskusi, sharing dengan teman-teman. Kemudian dalam memahami soal itu harus lebih teliti karena untuk soal lebih ke numerasi dan literasi itu harus dipahami benar. Terima kasih. Ke para peserta ujian PSAS, beberapa peserta ujian PSAS yang ditemui oleh tim Spentucci News, Perlita Sapitri mengungkapkan bahwa tingkat kesulitan soal materi yang dikerjakan cukup bervariasi. Om, namanya siapa? Kelas berapa? Waalaikumsalam, nama saya Shalsa dari kelas 9C. Nama saya Haneko Lauzer Bilal Agung dari kelas 9A. Ma, apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal ujian? Ada. Alhamdulillah tidak. Ada dong. Begitupun basis materi kurikulum 13 yang dipelajari oleh kelas 9 dan basis kurikulum merdeka yang dipelajari oleh kelas 7 dan kelas 8 yang diajarkan selama di kelas dengan materi soal ujian terbilang berkesesuaian. Apakah ada kesesuaian antara materi yang diajarkan di kelas dengan materi soal ujian? Ada. Ada banyak. Apakah kamu merasa yakin akan memuaskan atau tidak dengan hasil ujian? Yakin memuaskan. Tidak yakin. Selanjutnya, Ibu Wita Wiyanti, salah satu pengawas ujian, memberikan keterangan seputar kondusivitas penyelenggaraan PSAS di SMP Negeri 1 Cibatu tahun pelajaran 2023-2024 cukup aman dan tertib karena dari awal-awal sebelum PSAS dimulai terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi akan tata tertib PSAS. Bagaimana konduktivitasnya ujian PSAS tahun 2023 sampai 2024 di SMP Negeri 1 Cibatu sekarang? Ya. Untuk kegiatan PSAS tahun sekarang, alhamdulillah kalau yang Ibu lihat cukup sangat kondusif ya. Mungkin hal tersebut disebabkan karena dari awal pengawas sudah menyampaikan tata tertib selama melaksanakan ujian tersebut. Bagaimana sikap Ibu pengawas saat setelah mendapati atau ada temuan dari para peserta yang melanggar tata tertib ujian? Ya. Selama melaksanakan ujian, kalau berdasarkan pengalaman Ibu, kalau ada siswa yang melanggar tata tertib, biasanya Ibu menegur secara langsung gitu kan. Atau kalaupun siswa tersebut tidak patuh, biasanya Ibu menuliskan di berita acara, atau bahkan kalau misalkan ada yang mencontek, biasanya Ibu mengadukan langsung ke guru mata pelajarannya pada saat itu juga. Apakah ada kebijakan dari sekolah bagi peserta PSAS yang berhalangan hadir? Ya. Bagi siswa yang berhalangan hadir bisa karena sakit ataupun ada keperluan, biasanya panitia mengadakan susulan. Kalau tidak salah untuk pelaksanaan PSAS sekarang itu dilaksanakan tanggal 8 sampai 12 Desember, dan kalaupun misalkan siswanya sakit dan tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah, biasanya panitia mengirim soal tersebut ke rumah, jadi siswa tersebut bisa melaksanakannya di rumah gitu. Pemirsa Spentucci News, telah setia bersama kami. Nantikan berita-berita menarik lainnya. Saya Yasmin Aulia Rahman dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spentucci News.